Kudus penolong yang ajaib. Saudara sekalian, sepanjang minggu ini kita akan bicara terus tentang Roh Kudus dan kuasanya. Hari ini, saudara sekalian, saya ingin kita sungguh mengerti bahwa Dia adalah Roh penolong, Roh penghibur, ya. Kita ini sedang hidup di zaman, di hari-hari yang jahat, dan saya rasa kita semua setuju dengan pernyataan saya ini, ya. Tidak ada sesuatu yang baik yang sedang terjadi, tetapi hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari yang jahat. Matius 24 ayatnya yang ke-37 dan ke-38 mengatakan demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Hari-hari ini, saudara sekalian, saya katakan jahat, karena ini terjadi sekarang di hari-hari yang kita lalui sekarang ini. Orang makan dan minum, mabuk-mabukan, saudara sekalian. Mungkin saudara nggak menyadari akan hal ini, tetapi saya sendiri juga baru mengetahui, ya, dari cerita anak-anak muda, saudara sekalian, bahwa ada banyak sekali tempat minum-minum sekarang ini. Di Kelapa Gading juga ada banyak, saudara sekalian. Di Serpong juga ada banyak, di mana-mana juga ada banyak. Bahkan ada satu pengusaha yang mencanangkan akan membangun 100 tempat minum seperti itu, saudara sekalian, di seluruh Indonesia, di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Dan saudara sekalian, tempat minum bukan minum kopi, maksud saya, ya. Tempat minum itu tempat minum minuman keras, dan itu ada di mana-mana, juga di Kelapa Gading. Dan memang omsetnya luar biasa sekali, ya. Saya dengar sehari lewat dari 1,5 miliar omsetnya. Begitu banyak orang yang datang. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita di hari-hari yang seperti ini, ya, mungkin yang hadir pada doa pagi ini mungkin nggak tahu. Tetapi kalau saudara tanya kepada anak-anak saudara atau kepada cucu-cucu saudara, mereka akan tahu tempat-tempat minum di mana itu. Undangan-undangan ulang tahun ke-17 segala macam, betul-betul saudara mesti harus tahu kemana mereka pergi merayakannya. Karena ini semua sesuatu yang sangat jahat. Bukan sekedar minum, tapi minum sampai mabuk. Menurut cerita anak muda ini, saudara sekalian, bahwa sampai mereka itu sudah nggak bisa bangun dari kursinya, sampai tergeletak di depan kamar, di depan pintu toilet. Semacam itu terjadi hari-hari ini, dan kita mesti waspada akan hal itu, saudara sekalian. Ya, kita nggak boleh cuek. Sebab itu, saudara sekalian, saya juga ingin mengatakan, ya, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Di situ juga dikatakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saudara sekalian, memang kita sedang melalui hari-hari yang jahat. Tetapi Yesus menjanjikan ada penolong yang lain yang akan diutus untuk menyertai kita selama-lamanya. Di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-7 dan ke-8 juga mengatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan inilah yang kita tunggu, saudara sekalian. Inilah yang kita harus alami di dalam kehidupan kita, bahwa kita sungguh-sungguh mengalami penghiburan dari Roh Kudus itu. Kita sungguh-sungguh, saudara sekalian, insaf akan dosa-dosa kita, insaf akan kebenaran, dan tahu bahwa hidup ini tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi ada penghakiman
Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mengerti akan hal ini, jadi apa yang harus kita lakukan di hari-hari yang jahat semacam ini? Apa yang harus kita lakukan supaya sungguh roh penolong itu nyata di dalam kehidupan kita? Supaya sungguh pertolongan yang ajaib itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang pertama saya ingin katakan saudara sekalian adalah jadilah orang yang selalu berjaga-jaga. Kita harus menjadi orang yang selalu berjaga-jaga. Jangan pernah cuek dengan kehidupan ini. Jangan pernah engkau merasakan aman, nggak ada masalah apa-apa, keluargaku baik-baik saja. Tetapi selalulah berjaga-jaga. Bisa saja keluarga yang tampaknya baik-baik saja, tetapi ada masalah besar di dalamnya. Engkau nggak tahu keadaan anak-anakmu, engkau nggak tahu keadaan cucu-cucumu. Hari ini saya ingin mengatakan, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga, selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada di dalam kehidupan ini. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan, sekali lagi jangan cuek, jangan diam saja, tetapi harus selalu berjaga-jaga. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus menuruti segala perintahku. Ini syarat, saudara sekalian. Ini syarat. Kalau kita ingin ditolong oleh Roh Kudus, kalau kita ingin dihibur oleh Roh Kudus, syaratnya adalah menuruti segala perintah-perintahnya. Jangan abaikan. Roh Kudus sudah berbicara di dalam diri kita, di dalam hati kita. Jangan diabaikan, turuti itu. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Matius pasalnya 24 ayatnya yang ke-37 dan ke-38 juga mengatakan, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam keluarga. Hari ini saudara sekalian, saya ingin mengajak kita semua, berjaga-jagalah untuk keluargamu. Berjaga-jagalah, seriuslah dengan keluargamu. Di dalam Nehemia, saudara sekalian, saya menyimpang sedikit. Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 bagian yang terakhir. Nehemia pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-14 bagian terakhir. Di situ Nehemia berpesan, berperanglah untuk saudara-saudaramu. Berperanglah untuk anak-anak lelakimu. Berperanglah untuk anak-anak perempuanmu. Berperanglah untuk istrimu dan rumahmu. Saudara sekalian, jelas sekali kita itu harus saling menjaga satu sama yang lain. Para bapak-bapak, berperanglah, berdoalah untuk anak-anakmu. Berdoalah untuk anak-anakmu lelaki maupun anak-anakmu yang perempuan. Waspada, saudara sekalian. Ya, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Sekali lagi, begitu banyak tempat yang bisa membuat mereka terseret. Siapa yang menjaga mereka? Ya, saudara sekalian, kita harus berdoa, selalu berdoa. Saya bersyukur kalau kita ada di tempat ini, kita bisa saling mengingatkan, saudara sekalian. Kita bisa saling mengatakan, mengetahui dan kita menyampaikannya. Dan biarlah kita mengikuti perintah-perintah Tuhan ini. Saudaraku, yang pertama, kalau kita ingin sungguh-sungguh, Roh Kudus itu adalah penolong yang ajaib. Jangan cuek, tetapi selalu berjaga-jaga, selalu berwaspada. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara sekalian, jadilah orang yang setia. Kalau engkau ingin ditolong oleh Roh Kudus, kalau engkau ingin ditopang oleh Roh Kudus, dihibur oleh Roh Kudus, jangan jadi orang yang tidak setia. Jadilah orang yang setia. Matius 24 ayat yang ke-45 dan 46 mengatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Maksudnya apa ini, saudara sekalian? Setia, bijaksana, kita diangkat untuk memberikan makanan kepada orang-orang
di sekitar kita, di bawah kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara sekalian. Jangan pernah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan yang kau dapat. Jangan pernah berhenti. Ngomong terus, saudara sekalian. Saya bersyukur kalau setiap hari Jumat, bahkan di kantor juga ada renungan semacam ini, dan kami bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Bersyukur untuk hal itu. Karena itulah kewajiban kita. Kalau engkau sudah diselamatkan, tetapi engkau diam saja, cukup untuk dirimu sendiri, gak cukup. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya itu datang, kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tetapi satu hal yang harus kita lakukan adalah kita tetap setia melakukan tugas kewajiban kita. Sebagai seorang bapak, lakukan kewajibanmu. Sebagai seorang ibu, lakukan kewajibanmu. Ya, kita masing-masing punya kewajiban yang harus kita lakukan. Jadilah orang yang setia. Juga saudara sekalian, dikatakan di sini bukan saja kita setia dengan apa yang kita harus katakan kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita, tetapi kita juga harus setia dengan hal talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Matius 25 ayat yang ke-14 mengatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudara sekalian, kita semua ini diperlengkapi oleh Tuhan bukan untuk sesuatu hal yang sia-sia. Kita diperlengkapi oleh Tuhan untuk sesuatu melakukan tugas kita dengan setia. Tidak ada talenta yang diberikan kepada kita untuk suatu kesia-siaan, untuk tidak perlu digunakan. Setiap kita diperlengkapi oleh Tuhan dan Tuhan minta untuk kita setia melakukannya, menggunakannya. Hari ini, saudara sekalian, biarlah kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan ini, jadi orang bukan saja berjaga-jaga, tetapi kita setia melakukan kewajiban-kewajiban kita. Kita setia menggunakan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan juga, saudara sekalian, yang ketiga, kita juga harus menjadi orang yang bijaksana. Hari-hari yang jahat, kalau engkau perlu pertolongan dan kita selalu perlu pertolongan Roh Kudus itu, jadilah orang yang bijaksana. Jangan jadi orang yang bodoh. Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-7 dan 8 mengatakan, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka, baik yang punya minyak maupun yang nggak ada minyak. Ketika sangkakala dibunyikan, semuanya mereka bangun. Tetapi saudara sekalian, yang gadis-gadis yang tidak punya minyak, saudara sekalian, pelita mereka padam. Hari ini saya ingin kita bijaksana di dalam kehidupan kita ini. Kita harus memelihara kerohanian kita baik-baik. Kita bersyukur saudara sekalian kalau tema tahun ini adalah kita harus memelihara tahun di mana kerohanian kita itu mempunyai kerohanian yang sehat, ya, spiritual healthy, ya. Saudara sekalian, biarlah kiranya ya, jangan kita diam, maksud saya ya, kita harus berjaga-jaga selalu. Jangan kita cuek dengan keadaan sekeliling kita. Kita mesti tahu, kita mesti berwaspada ya. Di sekitar kita ini bukan makin baik, tetapi makin jahat. Kita mesti berwaspada ya. Kita mesti memantau anak-anak kita ya. Jangan sampai kita nggak tahu kemana anak kita pergi. Kalau mereka pergi dan pulangnya sudah lewat jam 9, kita mesti harus tahu benar-benar kemana mereka. Kita bisa dibohongi dan kita harus benar-benar waspada akan hal ini. Saudara sekalian, bukan saja kita waspada, tetapi kita juga diminta oleh Tuhan untuk setia menggembalakan yang dipercayakan kepada kita, setia menggembalakan keluarga kita, setia menggembalakan orang-orang yang di sekitar kita, setia memakai talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, jadilah orang yang bijaksana.
Pelihara kerohanianmu baik-baik. Pelihara kerohanianmu. Biar Roh Kudus tetap ada di dalammu. Jangan abaikan, jaga kekudusan dirimu. Dan kau akan dipakai oleh Tuhan. Dan kau akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kau akan ditolong oleh Tuhan. Amin.